Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agni Faira dengan nomor NPWP 501724108. Jadi di sini saya akan melakukan pengolahan data dengan menggunakan dua metode, yaitu menggunakan machine learning dengan algoritma linear regression. Lalu satunya adalah menggunakan OLS atau ordinary least square, di mana nanti tujuan utama dari penggunaan dua metode tersebut itu adalah untuk mendapatkan prediksi. Nah, lalu untuk datanya sendiri saya menggunakan dua parameter, yaitu PP atau kecepatan gelombang P dan juga densitas. Di mana nanti untuk modelnya sendiri nanti bakalan kita evaluasi dengan menggunakan MSI atau root mean squared error, dan juga nanti kita bakalan menghitung R squared-nya juga. Lalu kita bakalan bandingkan dari sisi evaluasinya dan juga dari slope dan juga intercept yang mereka dapatkan. Nah, lalu di sini merupakan data yang saya gunakan, di mana di sini datanya saya ambil dari GDR atau Geothermal Data Repository. Di sini kita bakalan import library dulu yang penting-penting. Selanjutnya kita bakal masuk ke data preprocessing atau data cleaning di dalamnya. Nah, itu kita bakal melakukan pengecekan data, lalu kita juga bakalan memastikan bahwa datanya itu tidak ada yang none atau null atau kosong nilainya. Oke, jadi di sini di dalam datanya ada beberapa variabel, yaitu adalah latitude, longitude, kedalaman, lalu ini kecepatan gelombang P, kecepatan gelombang S, dan juga densitasnya. Lalu di sini kita bisa lihat bahwa total dari datanya itu adalah 12.287. Lalu di sini nggak ada sama sekali data yang kosong. Berarti datanya good to go atau kita nggak perlu eliminasi data lagi. Oke, selanjutnya sebelum kita menentukan parameter mana aja yang bakalan kita pilih, kita bakalan menggunakan hubungan korelasi. Kita harus meninjau hubungan dari korelasinya dahulu, di mana kita di sini bakal menggunakan heatmap untuk mencari korelasi dari dua data yang paling baik. Oke, ini sudah muncul. Nah, di sini kita bisa lihat gimana korelasi antar data. Di sini ada yang jelek, ini misalnya 0,038, dan juga ada yang bagus 0,96, ini 0,99. Nah, lalu di sini yang paling baik itu adalah hubungan antara densitas dan juga kecepatan gelombang P, sehingga dua, dua parameter tersebut yang akan kita pilih untuk parameter X dan juga Y-nya. Oke, selanjutnya kita bakalan ngambil VP dan juga densitasnya, lalu kita masukkan ke dalam data frame. Lalu selanjutnya nanti kita bakalan memasukkan value dari kedua parameter tersebut ke parameter X dan juga Y, di mana nanti saya bakalan memilih si kecepatan gelombang P sebagai parameter Y atau parameter dependennya, dan juga densitasnya sebagai parameter X atau parameter independennya.
Hmm. Hmm. Oke, di sini bisa dilihat kalau misalkan datanya sudah clean. Selanjutnya kita bakalan membuat plotting dari persebaran datanya untuk melihat apakah data-data tersebut itu cocok untuk digunakan linear regression. Nah, ini bisa dilihat bahwa persebarannya ini cantik banget. Jadi, dia menunjukkan hubungan linear yang kuat, sehingga dia hampir membentuk seperti garis. Bisa dilihat trennya. Oke, selanjutnya sebelum kita memasukkan si model, sebelum kita masukkan si data-data ini ke dalam model linear regression, karena kita di sini menggunakan library scikit-learn, kita bakalan ngeubah dimensinya. Kita jadiin array dulu dari data frame, lalu kita ubah dimensinya jadi dari satu dimensi jadi dua dimensi atau matrix. Supaya nanti bisa dibaca value-nya.
Oke, karena si shape dari X-nya itu sudah sesuai, maka baru kita bisa fitkan atau kita fitting ke dalam si model linear regression-nya. Tadi videonya sempat terjeda, kita lanjut lagi. Em, ini ada satu hal krusial yang lupa, yaitu kita kita bakalan nge-split datanya. Jadi data training dan juga data testing. Di mana nanti kita bakalan pakai rasio 70% untuk training dan juga 30% untuk testing. Tapi kalau sudah baru nanti baru habis ini kita fitkan ke modelnya. Setelah kita fitkan datanya ke model, selanjutnya kita bisa em, kita bisa memasukkan data X trainingnya ini ke dalam model linear regression-nya, sehingga nanti kita bakalan mendapatkan Y training prediction-nya.
Jadi bisa kita lihat di sini udah ada garis regresinya. Dia garis regresinya memiliki tren yang naik, sehingga itu berarti ketika densitasnya itu semakin tinggi, maka PV velocity atau kecepatan gelombang V-nya juga bakal naik. Lalu kita coba cari untuk intercept, kita tampilkan intercept dan juga slope-nya. Ini didapatkan hasil dari intercept dan juga slope-nya, di mana interceptnya adalah minus 3,3 sekian dan juga slope-nya adalah 3,4. Nah, untuk selanjutnya kita bakalan memasukkan data testingnya. Ini sudah muncul untuk prediksi dari menggunakan data testingnya. Banyak sekali. Oke, selanjutnya karena kita sudah melakukan training dan testing, kita bisa mengevaluasi model tersebut apakah dia itu modelnya baik atau tidak, akurasinya bagus atau tidak, menggunakan loop mean square dan juga R square.
bisa dilihat nilai dari root mean squared-nya adalah 0,15 dan juga R squared-nya adalah 0,97. Nah, root mean squared error yang kecil dan juga R squared yang besar atau mendekati satu istilahnya. Nah, itu menandakan bahwa akurasi dari model ini itu sangat baik. Jadi, insya Allah modelnya bagus. Kalau nggak overfit. Oke, selanjutnya karena kita sendiri sudah melakukan dengan metode machine learning, selanjutnya kita bakalan melakukan pendekatan nilai untuk prediksi menggunakan OLS atau ordinary least square. Oke, ini sudah selesai untuk OLS-nya. Kita juga sudah dapat intercept sama slope-nya. Sebelum kita bandingkan, kita bakalan evaluasi dulu pakai root mean squared error-nya sama least squared-nya. Ini juga sudah dapat. Selanjutnya kita bakalan lihat dari si intercept slope-nya dulu. Di sini intercept slope-nya minus 3,3666, 36777, sedangkan slope-nya adalah 3,4484, 2,54. Nah, sedangkan untuk yang menggunakan linear regression ini berbeda nilainya sedikit. Perbedaannya di koma-komanya aja. Untuk interceptnya minus 3,34253 bla bla bla, lalu slope-nya juga 3,4 sekian. Sedangkan untuk evaluasinya menggunakan root mean squared dan R squared untuk yang linear regression tadi. Nah, untuk yang linear regression tadi,
ini lebih lebih bagus pakai linear regression. Enggak, ini sebenarnya hampir sama, cuman lebih bagus jika memakai OLS sebenarnya karena bisa kita lihat di sini nilai dari root mean squared errornya itu lebih kecil daripada kita pakai si linear regressionnya. Lalu untuk R squared-nya sendiri, juga lebih tinggi yang pakai OLS. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.